memang itu musim kemarau pohon karena pompa. Benar. Dan itu juga berlaku. Cuma di rumah di sisi tahun. Ya. Kakak hujan tuh ya. Jadi ini program dari pemerintah pusat atas koordinasi Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darat. Ya. Kita melihat ada pompa sekali. Jadi dipelihara sebaik-baik ya. Ya, yang baik. Ada berapa? Kita 5 dari 100 ya. Itu 3. Kalau yang di daerah Tanggung Jawab, ya, kan sumber airnya ada Citanggu ya, naiknya yang susah, maka urbanisasi menjadi hal yang penting. Ya, tapi kalau tidak harus mas kalian, musim semakin tidak terdeteksi, semakin anomali masa cuaca yang sudah terasa. Nah, tentu kita akan menghadapi masa hujan yang deras, masa kemarau. Hujan menerus lah, Bacai, ya tidak semua banjir lah. Ada yang banjir dan sebagainya. Ini yang pertama dengan longsor itu kan begitu. Yang susah apa? Kalau musim hujan harga beras di pasar sama-sama. Tapi kalau harga lagi musim kemarau, harga beras sekarang udah berapa di musim besar? Udah 12 tuh? Hah? 12-13 namanya. Saya ketua Kamling Masari Pak. Ada namanya dana peceklik. Dulu itu 10.000 berberas Pak. Jadi kalau 250 juta atau 300 juta saya dapat 30 ton Pak. Begitu kemarin mau beli beras, dapatnya ada 10 ton, 15 ton. Ya. Nah ya, Pak, kok harga beras mahal lagi? Biasa, rasa kan? Harga beras mahal. Nah tentu ini menjadi perhatian kita. Pak Kadis, hujan kemarau hal yang biasa. Yang tidak boleh terjadi kalau kemarau kekeringan, kalau hujan di Bapak nih, sebelum saya berakhir, desain bagaimana mengatasi kemarau di titik-titik sentral. Dan hujan pasti akan terjadi kan? Terjadi. Nah yang kedua petani, saya kan dulu pernah sekali nih. Petani ini dibimbing. Cikajang, tandur, datang air. Gagal panen. Ada 5 kali 6 kali yang tanam nggak panen kan ya? Sugan. Jadi petani menanam padi, ya di hadapan dan lorong ketidakpastian cuaca, lorong ketidaktahuan cuaca. Kan cuaca sekarang itu bisa diprediksi Pak Kadis. Ada BMKG, dia memprediksi bulan depan kemarau, bulan depan hujan. Di sentra-sentra banjir mereka kasih tahu, Bapak jangan nanam bulan ini karena besok 2 minggu lagi banjir. Dibuat pemetaan itu mana yang kemarau, ya ditangani dengan cara apa yang tempat banjir ditanami apa. Jadi nanti petani tidak kerugian, tidak gagal gagal panen mas sekalian. Ya Pak Kadis ya. Sekarang bulan apa nih? Mei, Juni. Agustus bisa nggak? Saya sudah punya konsep, ya diskusi dengan petani ke lapangan. Pak, ini begini, konsep panela dan sebagainya. Kan sekarang ini pertanian kan hujan diantar, petani kemarin diantar, atau orang lawan gawe kan gitu ya? Begini lawan gawe kan, lawan gawe. Petani kita di Cikajang banyak, nandur orang panen. Kasihan kan petani, sebetulnya kan nilai jual petani kan tidak begitu besar. Cuman kan lamun dikelola oleh sendiri, jadi macul sorangan, tandur sorangan, panen sorangan, ada untungnya. Kalau diburu kan sudah
sudah pas-pasan lah kira-kira seperti itu ya. Jadi Pak Kadis buat briefing terus tangani seperti apa. Kita udah masukin di anggaran 2000 berapa? 2000 fokus di situ. Jalan saya harus yuk. Jalan saya lumayan dia jalan saya bakal. Yang tahu nanti saya bawa ini juga. Itu ada apa ya? Ada ya pencitraan lah gitu kan gitu ya. Nah, wah sedang malu-malu, mati-mati itu sih domi, sih bagaimana? Tadi kan gitu. Bukan hanya perang gitu. Bukan hanya dia alucis atau juga sedang bertahan menjadi bagian dari mata tadi keterangan. Sudah. Jadi terima kasih sekalian ya dan kita semua ya. Jangan dibawa ya. Jangan marah. Jangan marah. Ada kebongkaran. Kebongkaran di mana? Saya ya. Kebongkaran. Jadi di mana ya? Kan biasanya begitu Pak. Saya ini juga sumur bor. Ketika kemarau, mau terus kemarau, kalau ada kemarau hujan kan, tunggu cari. Tahu istilah apa dari sumur bor naik. Kalau dari jalan ini jadi apa? Jadi situ kan. Kemudian itu jadi Pak, ayo sama-sama. Lakukan dengan baik dan terima kasih. Yang terbaik assalamualaikum. Pak Bupati izin Pak, lihat sini. Oke, siap. Oke. Selanjutnya pada Bapak Dandim menyerahkan secara simbolis pada kelompok yang mendapat bantuan pompa air ukuran 4 inch diesel. Pak Dandim izin. Pak Dandim. Izin. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Wakapolres mohon kiranya untuk menyerahkan simbolis kepada penerima bantuan pompa air ukuran 3 inch. Ya, izin Pak. Siap. Sip. 1, 2, 3. Antrian dan tentu bukan hanya distribusi tapi nanti penggunaan dan sebagainya nanti dikoordinasikan antara inspektornya dengan Kodim 062 itu sehingga nanti pengembangan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya sampaikan namun baru betul untuk hujan tubuh di mana ya pompa ini. Jadi penggunaan yang penting. Untuk kelompok itu maksudnya? Ya, untuk kelompok kan kalau satu pompa bisa disesuaikan. Oh iya. Jadi kalau 100 pompa berarti 100 kali 10.000 hektar. Iya. Jadi per hektarnya 10 pompa. 7.000 hektar yang menggunakan pada hujan. Ya, saya tadi udah ngomong tadi. Jadi ya itu saja saya. Kan infrastruktur sudah hampir selesai. Iya. Sudah Terus puskesmas juga sudah hampir selesai. Nah, sekarang kita ke kanan. Tadi daerah banjir diapain, daerah kemarau diapain. Agustus dia harus sudah ketemu saya ya masuk. Termasuk musim ya irigasi atau apa pokoknya. Kalau yang di musim banjir di pola tanam kan, jangan tanam tiba-tiba hujan dan sebagainya. Di kemarau diapain, buat pompanisasi dan sebagainya apa kan harus ada air juga. Ya jadi itu yang mesti dicarikan. Pompa itu kalau ada airnya. Iya, kalau ada air. Kalau nggak ada airnya mau apa? Ya. Nah artinya kan ada sawah yang tidak ada airnya, nanti diapain? Tapi dekat dengan sungai. Iya. Bisa dekat mungkin yang jauh dengan sungai juga ada kan. Nah itu diapain? Iya. Ya. Oke, siap. Ayo kawan. Bapak udah mulai ini ya, yang tanam dari bulan Januari Februari udah panen semua, jadi hampir inilah. Yang sekarang udah tadi saya jelaskan juga sudah sebagian besar yang tanam Februari udah fase bulir, yang isian bulir, jadi sebentar lagi juga sudah panen. Jadi kalau dari segi kerugian saya kira tidak terlalu inilah untuk ya tidak terlalu signifikan untuk orang. Karena kita memang pengendalian sudah dilaksanakan dari bulan Desember sebetulnya, cuman tapi kita ada bidang namanya bidang
penanggulangan bencana yang pertanian dan pengendalian usaha itu bersama-sama dengan POPT. POPT ini kan ada di bawah ini kewenangan Provinsi Jawa Barat. Nah, kita kerjasama di situ karena untuk organisme tumbuhan itu kan kewenangannya di sana, tapi tetap kita bekerjasama dengan mereka dalam hal penanganan warang. Kita di tahun 2023 akhir pengadaan pestisida sebanyak 180 liter karena kita memang tidak terlalu prediksi serangan orang itu ya tidak terlalu terprediksi dengan inilah ya. Nah, jadi hanya pengawalan 180 liter untuk 180 hektar gitu ya. Serangannya memang kalau untuk yang ringan cukup luas. Tapi alhamdulillah kita juga berupaya sampai saat ini bersurat ke provinsi untuk minta bantuan pestisida. Memang saat ini belum ada jawaban, tapi juga kita bikin surat ke desa-desa untuk dasar mereka supaya dapat bekerja sama dengan petani untuk dapat menganggarkan di APBD. Pak, kalau untuk produksi beras sekarang berapa Pak? Tadi Produksi beras sekarang perbandingannya berapa dengan kurang ini yang kerugian orang? Perbandingannya berapa persen yang rusak? Yang rusak kalau yang sedang kurang lebih kan dari total yang terkena itu ringan 2000 hektaran. 2000 hektar ya. 2000 hektaran ringan. Nah, yang mengeluarkan ringan sedang berat dan puso bukan saya gitu, tapi provinsi. Ya. Nah, mereka yang menilai gitu. Kalau tidak salah yang per bulan April kemarin itu yang sedang itu tidak lebih dari 200 hektar. Nah, ya tidak lebih ringan ya. Ringan. Oke. Terus untuk daerah mana yang rawan semuanya banjir, rawan. Kalau banjir yang seperti tadi yang disampaikan Pak Bupati kan daerah itu kan di daerah ada rawa-rawa kan, terus di Padaherang di Ciganjur. Kemudian yang rawa itu ada daerah Mangunjaya kalau tidak salah, itu kan baru yang lain udah panen karena kemarin banjir. Nah sekarang baru ngolah gitu. Oh. Mungkin PR kami tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati di sambutan, nanti ke depan bagaimana penanganan daerah yang rawan banjir plus daerah yang rawan kekeringan. Kalau kekeringan saya kira Kementerian Pertanian alhamdulillah kita terbantu dengan adanya sawah tanda hujan di Pangandaran 7.000 yang bisa dipompa, dipompanisasi hanya 2.000. Nah sisanya nanti berarti kan 5.000-an ya. Itu mungkin nanti kita bisa mengadakan kegiatan untuk bantuan sumur. Sumur bor kan kita bisa kalau ada anggaran di kabupaten bisa menganggarkan sendiri atau mengajukan ke pusat. Di pusat itu ada dari Perlintan satu sumur itu untuk 25 hektar. Untuk mengadili 25 hektar. Untuk daerah-daerah yang sawah tanda hujan tapi tidak bisa dialiri dengan atau dipompa. Kalau pompa kan harus ada sumber air. Ya. Siap, makasih Pak Kadis.